Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, kok ada yang aneh ya sama sistem ini? Kayak permainannya tuh udah diatur dari awal gitu. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar aturan-aturan main yang nggak kelihatan, yang jadi biang kerok ketimpangan sosial. Yuk, kita mulai. Katanya kan, hidup itu kayak lomba lari. Tapi, coba deh kita jujur-jujuran. Apa iya kita semua mulai dari garis start yang persis sama? Kayaknya nggak juga ya. Nah, pertanyaan ini nih, ini yang paling penting. Kenyataannya kan gitu. Ada yang jalurnya mulus banget, ada juga yang dari awal udah harus loncat-loncatin rintangan. Buat sosiolog, ini tuh bukan nasib atau kebetulan. Ini semua ada polanya, ada sistemnya. Yuk kita coba bedah sistem ini bareng-bareng. Oke, bagian pertama kita sebut aja tangga sosial. Coba bayangin masyarakat kita ini kayak gedung tinggi lah. Nah, para sosiolog ini punya istilah khusus buat ngejelasin kenapa kok ada yang tinggal di penthouse, ada yang di lantai bawah. Nah, istilahnya itu stratifikasi sosial. Kedengarannya rumit ya? Tapi simpelnya gini, masyarakat kita tuh berlapis-lapis, persis kayak lapisan batuan di bumi ini. Ada yang dapat view paling bagus, ada juga yang ya gitu deh. Terus apa sih yang nentuin kita ada di lapisan mana? Ya ini dia, duit, aset, status, ijazah, sampai koneksi. Dan yang paling penting, semua ini tuh nyambung. Punya uang banyak, gampang sekolah tinggi. Sekolah tinggi, dapat koneksi bagus. Gitu terus muter aja. Jadi kayak siklus kan? Oke, sekarang kita kerucutin ke salah satu lapisan yang paling sering jadi omongan dan paling dramatis, ekonomi. Pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah si 1% versus 99%. We are the 99%. Mungkin Anda pernah dengar slogan ini. Slogan ini booming banget dari gerakan Occupy Wall Street tahun 2011 dan benar-benar membuka mata dunia soal betapa timpangnya ekonomi kita. Jadi, siapa sih si 1% ini? Ya, mereka ini kelompok super kaya yang ada di puncak piramida. Isinya para CEO, investor kakap, pewaris tahta, pokoknya segelintir orang yang kekuatan ekonominya luar biasa gede. Nah, siap-siap kaget ya, kelompok yang jumlahnya cuma 1% ini ternyata menguasai 43% dari seluruh aset finansial negara. Gila kan? Gampangnya gini, bayangin ada pizza gede buat 100 orang, satu orang datang dan ngambil hampir separuh potongannya buat dia sendiri. Kebayang ya? Oh iya, penting banget nih kita bedain antara penghasilan sama kekayaan. Gini, penghasilan itu gaji bulanan Anda, kayak air keran yang ngisi ember. Tapi kekayaan itu total semua air yang udah ada di ember plus embernya, plus mungkin beberapa properti dan investasi lainnya. Nah, jurang pemisah yang sebenarnya itu ada di kesenjangan kekayaan, bukan cuma gaji. Oke, kita geser topik. Ada lagi nih garis pemisah yang nggak kalah pentingnya di masyarakat, yaitu ras. Dan cara sosiolog ngelihat ini agak beda. Ada satu prinsip keren dalam sosiologi, kalau orang anggap sesuatu itu nyata, ya akibatnya bakal jadi nyata juga. Maksudnya gimana? Gini, secara biologi, konsep ras itu sebenarnya nggak ada. Tapi karena masyarakat percaya itu ada dan bertindak seolah-olah itu nyata, dampaknya jadi beneran ada. Dan seringkali dampaknya itu destruktif. Nah, sosiolog juga mengebedain banget antara ras sama etnisitas. Simpelnya gini, ras itu label yang ditempelin orang lain ke Anda biasanya gara-gara penampilan fisik. Sementara etnisitas itu identitas budaya yang Anda akui sendiri. Jadi yang satu dari luar, yang satunya lagi dari dalam diri. Ada lagi yang namanya rasisme institusional. Ini lebih licik dari sekedar satu orang rasis. Ini adalah rasisme yang udah jadi bagian dari sistem, udah nempel di aturan hukum, kebijakan perumahan, bahkan di dunia perbankan. Jadi bukan soal si A jahat ke si B, tapi soal mesin sistemnya yang emang dari awal udah nggak adil. Contohnya gini deh, dulu ada larangan buat misahin orang berdasarkan ras. Tapi terus muncul aturan baru yang kelihatannya sih netral, misalnya soal zonasi perumahan. Tapi efeknya bikin harga rumah di satu wilayah jadi mahal banget sampai kelompok ras tertentu nggak bakal mampu beli. Nah, itu tembok yang nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata banget dan nurun ke generasi berikutnya. Lanjut ya, kita masuk ke topik berikutnya, labirin gender. Kita mulai dari cerita personal dulu deh, yang mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Cerita ini contoh kecil tapi pas banget soal aturan nggak tertulis di dunia kerja. Nggak ada kan hukum yang larang cowok jadi pengasuh anak? Nggak ada. Tapi ada asumsi di kepala banyak orang kalau itu pekerjaan perempuan.
Nah, asumsi-asumsi kayak gini nih yang jadi penghalang. Dan kalau kita lihat datanya, polanya kelihatan jelas banget. Coba lihat ini. Ternyata perempuan itu 3 kali lipat lebih mungkin robos tembok dan kerja di bidang konstruksi dibanding laki-laki yang mau kerja di bidang pengasuhan anak. Ini nunjukin betapa kuatnya stigma terhadap apa yang disebut pekerjaan perempuan. Nah, dalam bahasa sosiologi, fenomena ini disebut segmentasi tenaga kerja. Jadi ada semacam tembok nggak kelihatan yang misahin mana kerjaan cowok dan mana kerjaan cewek. Jadi kasus tadi itu bukan sekedar kejadian aneh, tapi cerminan dari struktur yang lebih besar. Dan kayaknya belum cukup sampai di situ. Ada lagi konsep yang namanya shift kedua. Buat banyak perempuan, jam 5 sore itu bukan akhir hari kerja. Mereka pulang ke rumah buat mulai kerjaan shift kedua yang nggak dibayar, ngurusin anak dan rumah tangga. Beban ganda ini bentuk ketimpangan yang sering banget kita lupain. Oke, setelah kita lihat semua aturan-aturan tersembunyi ini, soal ekonomi, ras, dan gender, pertanyaan terbesarnya sekarang, emang bisa kita ubah aturan mainnya? Jawabannya, bisa. Dan langkah pertamanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia kuncinya. Anda nggak akan bisa mengubah aturan main kalau Anda nggak tahu cara mainnya gimana. Jadi, langkah pertama yang paling kuat untuk bikin perubahan adalah dengan paham dulu sistemnya. Dengan kita sadar soal ini semua, itu udah jadi senjata pertama kita. Nah, ini ada toolkit sosiolog simple yang bisa Anda pakai. 1. Coba deh lihat polanya di sekitar Anda. Jangan lihat kasus per kasus aja. 2. Pertanyakan akal sehat. Kenapa sih emangnya harus begini? 3. Pahami sistemnya. Gimana semua ini saling nyambung. Coba deh mulai lihat dunia pakai kacamata baru ini. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan penutup. Aturan tak terlihat apa sih yang membentuk dunia Anda? Coba deh, minggu ini, cari satu aja. Karena begitu Anda bisa melihatnya, Anda nggak akan bisa berhenti melihatnya. Dan disitulah perubahan dimulai. Terima kasih sudah menyimak,